Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa saham-saham dari grupnya Bakri dan beberapa sektor retail. Yang pertama ada Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat Dewa, kelima BNBR, keenam BP, ketujuh AMRT, kedelapan SS, kesembilan LPPF, ke-10 MAPI, ke-11 Trals, dan terakhir MIDI. Langsung saja ke saham pertama ada Bumi yang ditutup menguat 5,12% ke harga 123. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dilihat di broker summary-nya ada akumulasi, tapi mungkin nih ada ikutan rebalancing ya. Cuman nggak terlalu kelihatan ya. Ya langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Bumi volume meningkat dan bertahan di atas 120. Hari Kamis sempat turun ke 117, tapi kemudian ditarik naik. Dan kondisi seperti ini, kemana arahnya untuk Bumi? Mungkin bisa masih ada technical rebound karena candlenya cukup bagus, dia membentuk higher low. Targetnya ya tetap level psikologisnya 130 itu. Kalau nggak tembus 130, siap-siap masih berpeluang ke 100. Apalagi kalau hari Senin besok dia tembus turun jebol 120-nya. Sangat hati-hati untuk Bumi. Ya main-main pendek lah, trading cepat ya bisa. Jadi seperti itu. Untuk Bumi kalau dilihat dari time frame weekly-nya 2 minggu turun dengan membentuk lower high lower low. Tapi kalau misalnya minggu depan tembus 130, 135 itu oke. Ada pola morning star. Ada peluang ya ke 140 menguji trendline downtrendnya ini. Tapi dengan kondisi seperti ini kelihatannya Bumi ya belum kemana-mana ya. Sangat masih bisa ke 100. Itu level psikologis yang harus dijaga. Jelek banget kalau Bumi itu di bawah 100. Dan juga kalau nggak salah average 120 ini kan average-nya grupnya Salim waktu beli Bumi juga. Nah itu ya. Jadi mungkin dijaga dia. Tapi ya nggak cepet naiknya mungkin ya. Konsolidasi dulu. Jadi seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang ditutup menguat 4,08% ke harga 153. Kalau dia transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BRMS itu ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRMS cukup bagus di atas 150. Pokoknya level psikologisnya tuh 150 karena itu dulunya adalah support kuat. Memang sempat offset di Oktober 2022, 2 hari di bawah terus naik. Ini dia 1 hari aja di bawah terus naik. Hati-hati kalau dia merah. Harus candle hijau dan harus tetap berada di atas 150. Kalau mau ya risk reward bisa pertimbangkan stop loss kalau tutup di bawah 150. Itu aja BRMS. Jadi kalau dilihat dari time frame weekly-nya doji double top kelihatan ya. Neckline 150. Hati-hati kalau minggu depan di bawah 150. Bisa terkonfirmasi double top dan arahnya 130. Jadi masih bisa turun 20 poin, itu lumayan juga, 10% lebih kan, 13%. Jadi mending stop loss dulu, nanti buyback di bawah aja. Support kuat harus dijaga 130 juga ya. Tapi neckline-nya ini kalau sampai dia jebol, kemungkinan ya seperti ini, pergerakannya di bawah, susah lagi dia naik, berat. Pokoknya ada waktunya lah, masih lama. Jadi seperti itu. Untuk BRMS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NRG yang ditutup di harga 214 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya NRG diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk NRG kondisi seperti ini dia mantul dari area 204 sampai 200 ya. Karena dulunya itu polanya neckline important channel shoulder, dia naik 100% dan kemudian koreksinya ini mungkin sekitar 40 ya persen, 45% ya. Mungkin sudah ada perlawanan di area bawah, tapi untuk bisa turun lagi masih bisa peluang. Kalau technical rebound seperti ini menurut saya arahnya nih 240 nih kemungkinan susah ya. Mentok 220 dulu lah. Titik amannya kalau ditarik trennya ini ya 220, bertahan di atas 220 bagus, tapi lebih konfirmasi kalau dia bergerak di atas 240. Itu juga neckline rounding top ya. Nah, jadi seperti itu untuk NRG. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya dia udah 4 minggu koreksi, kemungkinan besar loh ya. Karena minggu depan itu 3 hari aja perdagangan potensi bisa turun dulu. Terus mungkin tutupannya doji atau candle hijau tapi tipis ya, naiknya tipis. Dan yang paling penting jangan turun minggu depan di bawah 200. Kalau minggu depan dia nggak turun di bawah 200 dengan kondisi seperti ini, 2 minggu lagi setelah minggu depan ya, minggu terakhir Maret potensi hijau. NRG potensi bisa tembus 220 atau ya sampai 230 maksimal 240 itu untuk NRG. Jadi seperti itu. Untuk NRG menarik diperhatikan tapi wait and see dulu atau nyicil-nyicil sampai 200, cicil aja.
Tapi dengan skenario kalau dia minggu depan tutup di bawah 200, exit aja. Jadi seperti itu. Untuk NRG, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Dewa yang parkir di 50. Kalau ini nggak perlu dianalisa ya, udah lengket. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli, jadi nggak perlu dianalisa. Kalau dilihat juga di 50 ya, parkir lagi. Tapi mungkinkah dia double bottom? Ya resikonya tinggi. Tapi kalau dia jalan bangun, ya profit Bapak Ibu tuh sangat besar. Tapi resikonya juga besar. Kenapa? Uang lengket dan mungkin angus atau hilang atau delisting kalau nantinya tiba-tiba infonya memang sahamnya dihapus ya, delisting. Nah itu aja resiko terbesarnya. Memang nggak bisa kurang lagi uang Bapak Ibu tuh. Kalau Bapak Ibu beli di 50 ini 10 juta, 100 juta, ya segitu-gitu uang Bapak Ibu. Cuman resikonya itu hilang aja. Ya anggap aja 100% hilangnya. Seperti itu ya. Nah, kalau siap seperti itu, pejam mata ya silahkan, tapi sangat berisiko, mending hindari lah. Siapa yang mau kehilangan uang 100% kan, mending big bank aja kalau mau, atau big cap, ASII, Telkom ya, pilih-pilih aja UNTR atau PTBA, ITMG, lebih menarik lah daripada Dewa ya. Jadi seperti itu. Tapi kembali lagi ke masing-masing, keputusan beli di tangan masing-masing. Seperti itu. Untuk Dewa, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBR yang hampir juga parkir di 50. Memang dia sempat ke 50, tapi tutupannya di 51. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bongkar semuanya, BNBR di distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BNBR rawan ya. Mending kalau beli di 60 aja saya siap, saya cut loss daripada nggak pasti kan. Ya pejam mata aja. Kali 50 tuh berarti berapa tuh? 15 apa 18%? 16%. 16% ya udahlah, 16% sih pelan-pelan aja nyari di saham lain, atau belikan big bank atau belikan ICE dapat dividen 5%, ya udah ketutup kan sedikit ya, nanti dapat capital gain akhir tahun bisa aja balik modal dan bisa potensi lebih profit ya daripada di BNBR. Tapi kalau Bapak Ibu yakin ya silahkan aja. Kelihatan volume mulai meningkat, mungkin bisa ada technical rebound, tapi resikonya 50-51 itu takut dilengketin aja, tiba-tiba dibuang, dipasang over tebal. Nah itu ya resiko terbesarnya, itu memang lengket di 50 dan bisa delisting, itu aja. Jadi seperti itu. Kalau saya juga nggak terlalu berpengalaman ya, nggak terlalu tahu juga info kalau saham-saham 50 yang akan bangkit ya. Saya kurang pengalaman, memang nggak pernah mau tahu saham 50 ya, karena masih banyak 700 saham di pasar modal, masa ngejar saham 50. Dari mindsetnya ya udah, menurut saya udah salah. Kecuali Bapak Ibu memang paham, tahu bisnisnya seperti apa, atau tahu ownernya yang mungkin nanti dibilangnya diangkat tapi ya resikonya tinggi. Itu aja kalau berminat. Jadi seperti itu untuk BNBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BP yang ditutup di harga 146, menguat 2,09%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bongkar semuanya, BP ada akumulasi. Tapi yang akumulasi broker II ini spesialis maintain saham-saham repo, karena BP ini kan saham repo. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BP ya kalau nekat walaupun saham repo ya stop loss di bawah 140 itu aja titik nyamannya. Tapi sudah di bawah 150 seharusnya sih sudah jelek. Untuk naik sudah ya kecil kemungkinan lah, lebih peluang potensi besar naik sedikit, uji mungkin EMA 20, EMA 60, terus target arah double topnya ini hitung aja. Potensi arah ya belum pasti juga ya. 100 sampai 110 itu. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement juga bisa dari swing low ke swing high 100 juga sama arahnya. Lihat ya, kembali enggak. Kalau mau titik aman BP itu di 150. Di atas itu ya cukup aman, cuman banyak-banyak berdoa aja, maintenance bandarnya mau narik nggak ke atas. Itu aja kan, berharap bandarnya narik aja kalau seperti ini ya. Jadi seperti itu untuk BP. Langsung saja ke saham. Jadi seperti itu untuk BP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MRT yang ditutup menguat 2,14% ke harga 2.860. Kalau di transaksi asing, net buy. Seminggu kemarin juga terlihat asing terus net buy. Kalau dia bongkar sebenarnya MRT hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, AMRT kondisi seperti ini, volume meningkat, cuman dia sudah membentuk lower high dan bisa jadi ini nanti pola cup and handle terbalik seperti ini. Sebelumnya high-nya di sini terus di bawah, ini juga bisa jadi pola descending triangle jebol 2600 2500. Kalau misalnya yakin karena melihat volume besar dan kebeli,
Ya pertimbangkan stop loss kalau dia kembali tutup di bawah 2800. Berarti kan dia gagal menembus EMA 60-nya garis hitam ini. Ini kan ada garis hitam nih EMA 60, dan kalau dia merah Senin tuh udah sinyal jelek lah untuk MRT. Potensi arah 2500. Seperti itu untuk MRT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada aset yang ditutup di harga 442 menguat 0,45%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker sebenarnya aset di distribusi. Langsung saja ke technicalnya. Start technical ASES 440 ya, ini level psikologis, nggak boleh lagi turun dari itu. Kalau dia turun jelek lah. Kalau bisa ke 400 support kuatnya, tapi susah untuk naik lebih cepat. Mesti konsolidasi dulu. Mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan di bawah. Jadi kalau kondisi seperti ini ya lihat Senin aja lah. Kalau dilihat ya belum menarik ya. Lebih baik wait and see aja dulu. Mungkin teknik rebound ya bisa aja ada teknik rebound karena ini di area support dan terlihat juga masih ada distribusi. Jadi jangan terlalu dipaksa lah ya. Jadi seperti itu. Untuk ASES kalau dilihat dari time frame weekly-nya, kalau dilihat time frame weekly-nya volume juga meningkat turunannya, tapi kalau misalnya ada technical rebound, dan kalau misalnya ada technical rebound kemungkinan terbatas juga reboundnya ya lihat ada buying power enggak, itu aja untuk aset seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPPF yang ditutup terkoreksi 1,04% ke harga 4.750. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya LPPF diakumulasi walaupun tipis, tapi kalau dia broker sebenarnya ini terlihat ada distribusi. Kenapa? Karena broker yang jualan sedikit yang nampung banyak dan memang nilainya hampir seimbang ya, tapi kelihatannya memang ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal dia sudah gagal menembus 5.200 dan 5.000. Mungkin konsolidasi, tapi untuk naik lebih tinggi susah ya. Konsolidasinya kemungkinan besar kalau dilihat ya kemungkinan besar konsolidasi dulu. Untuk dia reversal ya dengan kondisi seperti ini, market seperti ini agak susah, kecuali market di atas 4.700 4.800. Memang kelihatannya dia membentuk pattern flag. Kalau nantinya tembus lagi 5.000, tiangnya ini cukup tinggi. 6.000 bisa. Nah, 6.000 ya. Tapi tembus dulu kalau nekat yakin. Ini rebound nih minggu ini. Kalau dilihat dari time frame weekly ya, biar kelihatan seperti apa. Nah, time frame weekly-nya belum bagus candlenya. Tapi kalau yakin, pokoknya kalau dia tutup di bawah EMA 60 ini garis hitam, exit aja. Doji juga kan hari Jumat kemarin bisa ada peluang technical rebound, tapi kemungkinan rebound terbatas untuk seminggu ke depan. Untuk naik kencang kayaknya enggak. Tergantung ISG. Kalau ISG kencang minggu depan 3 hari itu ya bisa. Tapi kalau ISG enggak kemana-mana, susah untuk LPPF nembus 4.900 4.950 aja mungkin susah untuk LPPF tembus ya. Jadi seperti itu untuk LPPF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPI yang ditutup di harga 1.600 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker semuanya MAPI ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal untuk MAPI bagus ya, cuman hati-hatilah pokoknya ada 1.600, apalagi naiknya MAPI dengan volume makin kecil ya, tenaganya kurang, jadi agak rawan juga. Memang sudah tembus lagi 1.500, tapi kalau baru beli harga pucuk ini ya nggak ideal ya, belinya itu ya di 1.450 1.500 ya itu nekat-nekatan. Kalau dia tutup di bawah EMA 60-nya ini tinggalin. Seperti yang ini ya. Ini udah dekat resisten soalnya 1.600 pas di resisten dia tutupannya. Jadi wait and see dulu lah kalau yang belum punya ya. Apalagi ini ada pola Rosin Wedge. Sangat hati-hati nih, atau pola uptrend channel. Ini kan udah gagal sekali tapi dia mencoba masuk lagi. Tinggal lihat Senin Selasa bertahan, dan yang pastinya minggu depan itu MAPI atau 2 minggu lagi nggak boleh turun dari 1.450. Seperti itu untuk MAPI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada RALS yang ditutup menguat 2,52% ke harga 610. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker semuanya RALS sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal untuk RALS kembali ke 600. Ini reject kedua kalinya setelah 2 kali jebol. Enggak ya, 1 kali aja jebol. 1 kalinya di tanggal 14 Maret tuh tutupannya pas di 600, terus dia rebound 5% merah lagi. Nah ini kan kondisi seperti ini jangan beli saat hijau, biasanya marah lagi kan, sayang. Dan kalaupun sudah kebeli, hati-hati lagi kalau dia tutup di bawah 5.900
atau 595. Kalau dia tutup di bawah itu ya gagal. Ini harus jadi swing low, harus bertahan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, udah 3 minggu koreksi, volume mulai meningkat, ada buying power dari bawah. Menurut saya sih bisa bertahan di atas 600 ya. Semoga ya untuk RALS, dan ada teknik rebound. Kalau bisa rebound itu maksimal 640 aja. Berarti maksimal 5% aja dia naik minggu depan. Kalau naik ya selama 3 hari. Tapi kondisinya sepertinya ISG akan susah nggak kemana-mana minggu depan. Jadi seperti itu. Untuk RALS langsung saja ke saham terakhir. Ada MIDI yang ditutup menguat 9,71% ke harga 384. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau di broker sebenarnya MIDI ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, MIDI udah bagus lagi. Dia udah membentuk swing low-nya, dah kembali ke atas EMA 60. Ini sinyal bagus ya. Walaupun perkiraan saya dia itu bisa bertahan di atas 400. Habis stock split ternyata amblas ya. Nih sinyalnya kalau malas dan teknik rebound. Mungkin reboundnya naik lebih tinggi. Kondisi seperti ini uji 400 lah. Minggu depan dia uji 400. Kalau gagal seperti ini gambarannya nih. Hati-hati kalau dia balik lagi di bawah 360 ini udah jelek menurut saya. Gak perlu nunggu 350. Di bawah 360 ini Anda udah tinggalin aja untuk MIDI. Karena sudah di bawah EMA 60-nya lagi. Jadi seperti itu support MIDI yang harus dijaga 360. Kebetulan di situ ada EMA 60. Tapi kalau baru beli harga sekarang ya harga pucuk ya, belinya ya tergantung masing-masing lah gimana strateginya. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.